Dalam Jejak Uang episode kedua Viano Story, kita akan menjelajahi jejak uang sepanjang sejarah di berbagai bangsa. Mengikuti kisah seru ini, kita akan menyelusuri zaman Mesir kuno, menyaksikan kemunculan uang oleh bangsa Lydia, hingga melihat evolusi mata uang di Yunani, Romawi, Persia, dan masa pemerintahan Islam. Saksikan dan ikutilah perjalanan sejarah uang, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan peradaban manusia. Saat ini, kita sedang membahas sejarah uang, sehingga tak lengkap jika tidak membicarakan perkembangan uang di berbagai bangsa dunia. Mari kita simak penjelasannya. Zaman Mesir kuno. Sejarah uang di Mesir kuno terbagi menjadi dua fase. Kerajaan Mesir lama tahun 3000 sebelum Masehi dan Kerajaan Mesir pertengahan tahun 2160 sampai 1788 sebelum Masehi. Pada masa tersebut, emas digunakan sebagai alat tukar dalam perekonomian Mesir kuno. Sejumlah suku di pedalaman telah mengenal emas menjadikannya sebagai alat budaya, khususnya sebagai perlengkapan persembahan spiritual kuno. Bahkan, mereka juga memakamkan Raja Tutankhamen dalam sebuah peti emas. Bangsa Lydia. Bangsa Lydia adalah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Mitologi Yunani juga mencatat peran Lydia dan wilayah tertentu dalam kekaisaran Lydia. Masyarakat Lydia dikenal sebagai budaya yang berfokus pada perdagangan dan pertanian. Tradisi, seni, budaya, dan agama mereka mirip dengan orang Yunani. Lydia menjadi bangsa pertama yang mendirikan toko retail dan diakui sebagai pencipta koin emas dan perak. Penggunaan toko retail dan sistem moneter Lydia kemudian diadopsi oleh bangsa Yunani Ionia, menjadi bagian integral dari revolusi komersial Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi. Yunani kuno. Pada tahap awal peradaban Yunani, praktik perdagangan barter menjadi pijakan utama ekonomi mereka. Orang-orang Yunani terlibat dalam pertukaran barang dan jasa secara langsung, tanpa keterlibatan mata uang standar. Transaksi barter sederhana ini melibatkan pertukaran langsung antara pihak yang memiliki barang atau jasa dengan pihak lain yang membutuhkan, menciptakan jaringan perdagangan yang sangat tergantung pada kebutuhan dan keterampilan masing-masing individu. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Yunani mengalami perkembangan dalam sistem pembayaran dengan mulai mengadopsi benda-benda logam sebagai alat tukar. Mata uang logam berbentuk seperti cawan besi, batangan perunggu, dan sekop besi menjadi bentuk transaksi yang umum. Keunikan terletak pada nilai intrinsik benda-benda ini, yang ditentukan oleh jenis dan jumlah logam yang digunakan dalam pembuatannya. Pada sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, kemunculan drachma menjadi tonggak penting dalam sejarah mata uang Yunani. Drachma, sebuah koin perak standar, diperkenalkan di berbagai negara kota Yunani. Mata uang ini kemudian menjadi mata uang utama yang digunakan di seluruh wilayah Yunani kuno.
Nilai drachma didasarkan pada kandungan peraknya, menciptakan standar nilai yang lebih stabil dalam sistem ekonomi mereka. Romawi. Sebelum abad ketiga sebelum Masehi, bangsa Romawi melibatkan diri dalam sistem mata uang yang terbuat dari perunggu, yang dikenal sebagai AS Signatum AS Rude. Selain itu, mereka juga mengadopsi mata uang koin dari tembaga. Pencetakan pertama kali diyakini dilakukan oleh sosok-sosok seperti Numa atau Servius Tullius, menandai awal sejarah uang Romawi. Pada tahun 268 sebelum Masehi, bangsa Romawi melangkah ke arah baru dalam sejarah uang dengan mencetak uang dinar dari emas. Dinar kemudian menjadi mata uang utama dalam Kekaisaran Romawi. Koin-koin ini diukir dengan bentuk Tuhan dan pahlawan-pahlawan Romawi, memperkuat identitas budaya mereka. Pada masa Kekaisaran Julius Caesar, inovasi mencolok terjadi ketika beliau mencetak gambarnya sendiri di atas uang koin, mencerminkan perubahan dalam penggunaan uang sebagai alat propaganda politik. Persia. Setelah kerajaan Persia menyerang kerajaan Lydia pada tahun 546 sebelum Masehi, bangsa Persia mengadopsi praktik percetakan uang dari bangsa Lydia, mengubah dinamika ekonomi mereka. Mata uang Persia dicetak dari emas dan perak, yang menyebabkan kenaikan nilai emas dalam transaksi. Transformasi ini tidak hanya terbatas pada nilai, tetapi juga mencakup perubahan dalam desain fisik uang. Awalnya berbentuk persegi 4, kemudian diubah menjadi lingkaran, dan di atasnya diukir gambar tempat peribadatan dan tempat nyala api. Hal ini mencerminkan perpaduan antara nilai keagamaan dan simbol kebanggaan nasional dalam ekonomi Persia. Pemerintahan Islam. Pada masa pemerintahan Islam, sistem uang terbagi menjadi beberapa masa, yakni masa Nabi Muhammad, masa Khulafaur Rasyidin, dan masa dinasti Islam. Pada masa Nabi Muhammad, bangsa Arab tidak memiliki mata uang tersendiri, sehingga mereka menggunakan dinar emas Hercules, Bizantium, dirham perak dinasti Sasanid, Irak, dan mata uang bangsa Himyar, Yaman. Lalu, pada masa Khulafaur Rasyidin, yang kala itu Abu Bakar Ash-Shiddiq diangkat menjadi khalifah. Beliau tidak melakukan perubahan terhadap mata uang yang telah beredar. Namun, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dicetaklah dirham Islam dengan menambah kalimat tauhid seperti Bismillah, Alhamdulillah, dan Muhammad Rasulullah. Selanjutnya, pada masa dinasti Islam, baru ada mata uang yang benar-benar bercorak Islam, terutama pada masa Khalifah Abdullah Malik bin Marwan. Sejarah uang menggambarkan perjalanan evolusi ekonomi di berbagai bangsa, dari Mesir kuno yang gemar emas hingga Lydia yang menciptakan uang koin. Yunani dan Romawi menggebrak dengan dinar dan gambar politikus pada koin. Persia memberi ciri khas pada uang dengan gambar tempat peribadatan. Pada masa Islam, mata uang bervariasi dari masa kenabian hingga dinasti Islam yang menandai identitas Islam pada uang koin.
Keseluruhan perjalanan ini mencerminkan hubungan kompleks antara nilai ekonomi, spiritual, dan budaya di berbagai bangsa. Disclaimer: ilustrasi ini dimaksudkan untuk tujuan ilustratif dan representatif secara artistik. Detail desain, proporsi, dan elemen-elemen gambar hanya bersifat konseptual dan tidak mencerminkan secara akurat rupa fisik atau rincian sejarah sebenarnya. Seluruh informasi sejarah dan konteks yang disajikan sebelumnya disediakan hanya sebagai referensi umum dan tidak dimaksudkan sebagai sumber informasi terperinci. Hak cipta gambar dan konten sejarah dimiliki oleh pihak terkait, dan penggunaan atau interpretasi lain dapat bergantung pada pemahaman individual. Terima kasih banyak atas dukungan dan antusiasme Anda dalam menikmati sajian konten kami. Kami sangat menghargai setiap detik perjalanan bersama Viano Story di kanal YouTube kami. Dukungan Anda memberikan energi positif bagi kami untuk terus berkarya. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami. Tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari Viano Story. Setiap like, subscribe, dan komentar dari Anda sangat berarti untuk pengembangan konten kami. Kami senang berbagi kisah-kisah menarik, inspiratif, dan menghibur, dan dengan dukungan Anda, kami dapat terus tumbuh dan memberikan yang terbaik, dan mari kita jaga terus kebersamaan ini di Viano Story.